Ya baik saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dan dalam video ini saya ingin kembali membahas mengenai bidat oneness Pentecostalism yang juga saya sudah bahas di dalam video sebelumnya. Dan saya sudah mendapatkan link-link video dan juga rekaman suara yang dikirimkan oleh Pak Bom kepada saya perihal pandangan daripada Mikana, ya. Dan setelah saya mendengarkan dengan teliti, memang Mikana ternyata mengajarkan oneness Pentecostalism, saudara, yang percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, ya. Jadi percaya Allah satu pribadi yaitu Yesus, ya. Dan dia mengatakan Yesus itulah Bapa, Firman dan Roh, begitu ya. Nah, setelah saya meneliti, saudara, saya mengambil satu saja daripada kiriman Pak Bom itu, yaitu rekaman suara yang durasinya singkat, saudara, tetapi di sana memuat, saya kira secara utuh, pandangan daripada Mikana ini, saudara. Nah, setelah saya mendengarkan rekaman itu, saudara, saya mendapati ada sekitar 6 problem di situ. 6 masalah di sana yang menyebabkan saya harus menyimpulkan bahwa Mikana ini memang adalah seorang oneness, ya. Kalau kemarin saya belum paham, saudara, karena saya tidak punya videonya, juga tidak punya bukti-bukti apapun, sehingga saya tidak bisa menilai. Tetapi kali ini saya bisa menilai dengan sangat-sangat clear dan sangat-sangat jelas, dan saya mendapati memang Mikana ini adalah seorang oneness, saudara. Ya, ada 6 problem, saudara, tetapi sebelum saya membahas 6 problem yang saya temukan dalam rekaman suara itu, saudara, saya akan terlebih dahulu memperdengarkan suara Mikana itu, saudara, ya, yang dikirimkan oleh Pak Bom kepada saya. Mari kita simak dulu. Aduh, Tok. Lagian juga kenapa sih kalau dibilang Yesus adalah Bapa yang baik? Lah nubuatan di Yesaya 96 pun tertulis jelas kok Yesus Bapa yang kekal. Jadi itu untuk siapa, Tok? Lagian pun ketika murid-murid bertanya sama Tuhan Yesus, siapakah Bapa? Emang Yesus bilang, aku bukan Bapa? Nggak ada kok jawab Tuhan Yesus seperti itu loh. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa. Nah, Rasul Petrus juga menyebut Yesus Bapa yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang baik, ya. Lalu, kenapa ketika ada orang Kristen menyebut Yesus Bapanya yang baik, kalian bilang sesat? Kan lucu kalian. Sementara di Alkitab pun gak ada kok kata Tritunggal, ya kan? Nah, jadi siapa sebenarnya yang ini? Gitu loh. Tapi kan, kita tetap menyembah Tuhan Yesus, Bapa, Firman, Roh Kudus. Siapa yang kita sembah? Kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 5 ayat 23. Barang siapa tidak memuliakan anak, dia juga tidak memuliakan Bapa. Berarti kalian mendiskreditkan Tuhan Yesus. Ya, baik ya. Sudah cukup lengkap itu, saudara, ya. Dan sebetulnya bukan hanya cukup lengkap. Ya, lengkaplah dalam bagaimana Mikana ini menyampaikan pikirannya mengenai Yesus, ya. Yesus yang adalah Bapa, Bapa yang adalah Yesus, begitu ya. Ya, ada sekitar 6 problem yang saya temukan di sana, saudara. Dan berdasarkan problem-problem ini, saya berani mengatakan bahwa Mikana ini memang adalah seorang oneness. Jadi Pak Bom dan orang-orang lain yang mengirim komentar-komentar di kolom video, di kolom komentar video YouTube saya itu tidak bohong, ya. Mereka tidak berbohong. Mereka juga tidak sengaja mengadukan Mikana agar dibenturkan kepada saya, ya, bukan, ya, saudara. Karena setelah saya mendengarkan dari rekaman ini saja tadi, itu memang Mikana adalah seorang oneness, saudara, ya. Jadi Pak Bom benar dalam hal ini. Nah, sebelum saya membahas 6 problem itu, saudara, saya juga mau menginformasikan bahwa di akhir video nanti, saya juga sedikit memberikan tanggapan terhadap pendapat Pak Bom mengenai Trinitas, ya, ketika berhadapan dengan orang-orang oneness seperti seperti Mikana ini, saudara, ya. Saya kemarin
mencoba menyetel video Pak Bom dan saya mendapati ada 1-2 pokok yang saya kira juga perlu saya beri tanggapan ya di sini. Sekaligus saja saudara ya. Nah, saudara, pertama-tama masalah Yesaya ya. Yesaya 9 ayat 6 kata Mikana ya. Nah, Yesaya 9 ayat 6 itu kalau merujuk versi bahasa Inggris ya. Tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia LAI itu Yesaya 9 ayat yang kelima ya. 9 ayat yang kelima. Sedangkan yang disebut Mikana tadi 9 ayat 6 ya. Yesaya 9 ayat 6 itu memang dalam versi bahasa Inggris 9 ayat 6 itu ya. Saya akan membacakan versi NIV ya. New International version ya. Saya membaca Yesaya 9 ayat yang ke-6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace ya. Ya, di situ ada istilah Everlasting Father. Everlasting Father, Bapa yang kekal ya. Kalau dalam versi LAI itu ada di ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ada istilah Bapa yang kekal di situ, saudara. Tetapi istilah ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Esra Soru dengan sangat lengkap, sangat komprehensif di dalam satu videonya. Kalau saya tidak salah itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ketika berpolemik dengan Yosua Tewuh yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus ya. Dan Yosua Tewuh juga untuk membenarkan pendapat oneness-nya itu dia merujuk kepada Yesaya 9 ayat 5 ini. Dan itu sudah dibahas oleh Pak Esra Soru. Ya. Dan saya hanya mau sepintas saja di sini saudara untuk menyinggung ya saudara. Nah, istilah Everlasting Father di dalam terjemahan versi NIV tadi saudara, itu kalau secara harafiah diterjemahkan dari dalam bahasa aslinya, ya kalau merujuk kepada bahasa aslinya, sebetulnya itu terjemahannya adalah The Father of Eternal. The Father of Eternal. Nah, saudara silakan merujuk kepada pendapat-pendapat para ahli ya, yang ahli Ibrani, yang ahli teologi biblika, saudara ya. Saudara bisa mendapatkan itu di di internet, saudara. Ada banyak sumber-sumber yang melimpah yang saudara bisa akses ya. Tapi dari sarjana yang betul-betul sarjana ya, bukan sarjana abal-abal ya, atau model orang yang bergelar DBS seperti Yosua Tewuh ya. DBS, apa DBS itu? Tidak ada gelar DBS, saudara. Nah, kalau saudara cukup memahami bahasa Inggris ya, bisa membaca dalam bahasa Inggris, bisa memahami tulisan dalam bahasa Inggris, saudara bisa akses itu di internet ya. Ketik saja misalnya ya, Anda cari di Google ya, the right meaning of everlasting Father in Isaiah 9 verse 6 misalnya, saudara ketik-ketik semacam itu akan muncul nanti ya. Para ahli mempunyai pendapat-pendapat akan muncul. Saudara tinggal lihat, itu semua berbobot dan bertanggung jawab, saudara. Bukan seperti yang saudara baca mungkin di Facebook atau saudara dengar-dengar di YouTube dari orang-orang yang tidak belajar teologi, lalu mulai memberikan penjelasan-penjelasan yang sebetulnya ngawur semua ya. Nah, saudara, terjemahan yang ketat untuk istilah Everlasting Father sebetulnya adalah The Father of Eternal. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Bapa dari kekekalan. Ya, Bapa dari kekekalan. Nah, apakah salah kalau Yesus disebut sebagai Bapa dari kekekalan? Ya, tidak. Yesus adalah pemilik kekekalan.
Dia adalah firman Allah yang kekal. Yesus adalah juga pencipta bersama-sama dengan Bapa, karena Bapa mencipta hanya melalui Sang Firman, dan semua yang dicipta melalui Sang Firman itu terjadi, terrealisasi di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Maka saudara, Yesus di sana adalah Bapa dari kekekalan, pemilik kekekalan maksudnya. Ya, pemilik daripada kekekalan. Nah, itu yang dimaksud di sini, saudara. Jadi ayat ini tidak sedang membenturkan bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam pengertian pribadi pertama Tritunggal. Tidak. Tetapi ayat ini sedang menegaskan satu fakta bahwa pemilik kekekalan itu adalah Yesus. Ya jelas Yesus, pemilik kekekalan Allah Tritunggal, saudara. Pemilik kekekalan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi salah di situ kalau ditafsirkan ini adalah bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa dan Allah Bapa adalah Yesus. Ini ngawur sekali. Ya, jadi itu saja penjelasan singkat saya, saudara ya. Lalu yang kedua, problem kedua daripada apa yang dikatakan Mikana dalam rekaman yang saya perdengarkan tadi itu mengenai Yohanes 14 ayat 8 sampai 11 ya. Dia mengatakan, Mikana di sana mengatakan ya, Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus berkata kepada para murid, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Ya, begitu ya. Jadi, siapa mengenal aku, dia mengenal Bapa, begitu ya. Siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, ayat ini dijadikan dasar oleh Mikana untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Nah, ini satu kekacauan luar biasa, saudara ya. Sangat-sangat kacau. Ya, mari kita membaca dulu Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Saya baca cepat ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, ya, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Semua ayat yang saya baca ini sama sekali tidak membuktikan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Justru sebaliknya, ada pembedaan yang jelas di sini antara Yesus dan Bapa. Memang Yesus dan Bapa itu bersatu. Ya, karena satu hakikat, saudara. Maka Yesus ada dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus. Tetapi teks yang saya baca ini tadi, ayat-ayat yang saya baca ini tadi sangat clear mengadakan pembedaan antara Bapa dan Yesus. Ya, Yesus berbeda dari Bapa, Bapa berbeda dari Yesus. Walaupun Bapa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Nah, ini yang orang-orang oneness itu terlalu berat otak mereka untuk memahami. Karena mereka terlalu mempunyai pikiran yang sangat low sekali. Ya, sangat-sangat rendah sekali secara intelektual, saudara. Sehingga mereka tidak paham ini. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-8 ya. Di sana kata Filipus ya, begini. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Nah, kalau dipotong sampai di sini saja, kelihatannya Yesus itu adalah Bapa. Karena Filipus minta, mana Bapa? Lalu Yesus berkata, kamu sudah lama sama-sama saya. Ya, kamu tidak mengenal aku. Ini mengindikasikan bahwa Bapa itu adalah Yesus. Ya, kalau dipotong sampai di sini, memang saudara. Dan orang-orang oneness ini kalau mau potong sampai di sini, memang sepertinya mereka benar. Padahal salah luar biasa, saudara.
Jangan dipotong ya. Lanjut ya. Saya baca ulang apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Perhatikan baik-baik. Barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, telah melihat Bapa. Tetapi di situ Yesus tidak mengatakan aku adalah Bapa. Tidak ada muncul itu, saudara. Ya, Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Ya. Nah, selanjutnya saudara menjadi lebih jelas sekarang. Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Ini ada dua pribadi jelas di sini, saudara. Aku di dalam Bapa, berarti Yesus di dalam Bapa. Bapa di dalam Yesus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi dua pribadi ini saling mendiami. Saling memiliki satu dengan yang lainnya. Saling memenuhi satu dengan yang lainnya. Jelas di sana, saudara. Ini Yesus tidak berkata, aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Tidak. Aku di dalam Bapa. Berarti Bapa itu satu hipostasis lain, di mana Yesus berada di dalam hipostasis Bapa itu. Dan hipostasis Bapa berada di dalam hipostasis Yesus. Hipostasis Logos. Jadi tidak ada indikasi Yesus menyamakan diri dan Bapa. Bapa adalah aku adalah Bapa. Tidak ada di situ. Ini konyolnya orang Oneness Pentecostalism ini memang betul-betul luar biasa, saudara. Ya, jadi saya lanjut ya membaca. Apa yang aku katakan kepadamu, perhatikan ini sangat clear sekarang. Sangat clear ini. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku tidak berkata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Yesus berkata, apa yang kukatakan kepadamu ini, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Sekali lagi Yesus mengadakan pembedaan yang jelas antara dirinya dengan Bapa. Bukan aku yang berkata, bukan aku. Satu pribadi ya, aku. Satu pribadi ya. Jadi bukan Yesus yang bicara, bukan aku yang bicara kata Yesus, tetapi Bapa, pribadi lain yang diam di dalam aku. Sangat clear di sana. Ini bukan mengajarkan oneness ini. Ayat teks-teks ini sama sekali tidak mengajarkan oneness. Justru menegaskan kebenaran doktrin Tritunggal. Ya, jadi kita lanjut saudara ya. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Perhatikan lagi. Dia, kata Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa, kenapa Yesus sebut dia? Ini orang oneness bisa jawab ini enggak? Kalau Yesus itu sendiri adalah Bapa, kenapa dia bilang dialah yang telah melakukan pekerjaan? Ini kalau tafsiran orang oneness yang konyol ini dipaksa, ini menjadikan Tuhan Yesus itu terlihat seperti orang gila. Dia tidak berkata, akulah yang mengerjakan pekerjaanku. Tidak, tetapi dia mengatakan dialah. Kalau Yesus adalah Bapa, ya Bapa adalah Yesus. Tapi Yesus sendiri berkata dia, menunjuk kepada satu pribadi lain. Maka Anda menjadikan Yesus menjadi orang gila di sana. Tidak, Yesus tidak gila di situ. Tetapi yang gila itu Oneness Pentecostalism. Yang gila kalian itu orang-orang Oneness ya. Jelas Yesus membedakan diri dengan Bapa di situ. Jelas sekali itu. Ya, tetapi kalian mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Maka ketika Yesus berkata, dialah. Loh, dia siapa? Kalau Bapa adalah Yesus sendiri, kenapa harus ada dia? Kenapa harus menunjuk pribadi lain? Dia. Jadi konyol Anda ini orang-orang oneness ya. Ini Mikana ini konyol nih ya. Ya, kalian itu menjadikan Yesus terlihat irasional, terlihat menjadi gila di sini. Padahal bukan Yesus yang gila. Memang benar kata Yesus bahwa dia berbeda dari Bapa. Dia menunjuk Bapa dengan istilah dia. Kalianlah orang oneness yang gila. Ya. Makanya menurut saya, saudara, tidak ada orang oneness dari dulu itu yang berpendidikan
tinggi sekali, yang sarjana, semua sarjana Alkitab yang konservatif ya, kecuali yang liberal ya, kalau liberal itu lain ya. Semua sarjana Alkitab yang konservatif, itu yang mempunyai high level di dalam akademik ya, itu Trinitarian semua itu. Karena membaca Alkitab dengan cara yang rasional, yang masuk akal, itu memang Bapa berbeda dari Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Firman itu adalah Allah. Ya karena bersama-sama dengan Allah, dia adalah firman Allah. Maka hakikat Allah pun ada pada firman. Maka sang firman disebut, firman itu juga adalah Allah. Ini yang orang Oneness Pentecostalism itu tidak bisa paham ya saudara ya. Ya, ayat 11 sekarang. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sekali lagi Yesus menegaskan pembedaan di sini. Aku di dalam Bapa, berarti Bapa pribadi yang lain, yang berbeda. Itu sebabnya Yesus bisa berada di dalam Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus berada di dalam Yesus? Ini kan konyol sekali ya. Percayalah kepadaku, aku Muriwali. Aku berada di dalam Muriwali, Muriwali berada di dalam aku. Ini konyol sekali saudara. Kok Muriwali berada di dalam Muriwali, atau aku yang namanya Muriwali berada di dalam Muriwali. Muriwali berada di dalam aku. Aku siapa? Muriwali juga. Konyol sekali, ini gila sekali saudara. Ini sangat edan ya. Edan ya, gendeng. Tidak ada seperti itu saudara. Bapa pribadi yang berbeda. Maka Yesus berada dalam Bapa pribadi berbeda. Dan Bapa berada dalam Yesus, sang Logos itu. Sang Firman. Karena memang perbedaan hipostasis. Bapa berada dalam sang Firman. Firman berada dalam sang Bapa. Nah, itu baru logis saudara. Ya. Jadi ini kekonyolan kedua ya. Dari apa yang dikatakan Mikana. Lalu yang ketiga sekarang, dia mengatakan, Petrus sendiri juga mengatakan, Yesus itu adalah Bapa yang mulia, katanya saudara ya. Ya, tetapi saya kira mungkin maksudnya Paulus ya. Ya, mungkin maksudnya Paulus saudara itu di dalam Efesus ya. Coba saya membuka sekarang Efesus saudara. Ya. Efesus, kita baca Efesus 1 ayat yang ketiga ya saudara ya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Oh sebentar, ini saya ganti dulu saudara. Ini saya pakai Alkitab yang gak ada ayat-ayatnya ini. Saya coba. Ya, Efesus 1 ayat 3 ya. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Ini ayat 1 sampai 3 saudara ya. Ya, kalau ini yang dijadikan dasar, ya ini salah ya. Kenapa? Karena antara Bapa dengan Yesus dibedakan dengan jelas di situ ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Allah dan Bapa Tuhan kita, berarti Allah dan Bapa Tuhan Yesus maksudnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus, berarti Bapa itu yang bertindak di dalam Kristus maksudnya. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Jadi Bapa itu bertindak mengaruniakan segala berkat rohani dari sorga melalui Sang Logos, melalui Kristus. Ya. Tapi mungkin bukan ini maksudnya Mikana ya. Coba kita coba ayat lain ya. Yang ayat 17. Karena saya mencari di Petrus, saya belum menemukan saudara. Nanti mungkin saya coba cari dan teliti lagi ya. Ya. Coba kita lihat ayat 17 sekarang. Mungkin saya akan membaca dari ayat berapa? Ayat 15 lah ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah
Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Perhatikan, meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Nah, apakah maksudnya di sini Yesus adalah Bapa? Tidak. Ini tetap lagi maksudnya sama dengan ayat yang ketiga tadi, saudara. Ya. Dan meminta kepada Allah. Maksudnya ini Allah Bapa ini. Ya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapanya Kristus maksudnya. Allahnya Kristus maksudnya. Ini bukan berarti Tuhan Yesus itu berallah dalam pengertian dia ciptaan ya. Sebagaimana dikatakan oleh orang Islam atau saksi-saksi Yehova ya. Bukan itu maksudnya. Tetapi dalam relasi antara pribadi pertama dan pribadi kedua. Ya. Sang firman ini adalah firman dari Bapa. Firman-Nya Bapa. Maka Yesus memanggil Allah Bapa itu sebagai Bapanya. Ya. Yesus adalah logosnya, firman-Nya, anaknya yang tunggal. Ya. Nah, maka saudara, di sini sekali lagi ini sebetulnya maksudnya Allah Bapa ya, yaitu Bapa dari Tuhan Yesus ya. Maka ditegaskan di bagian terakhir yaitu Bapa. Jadi bukan Yesus yang Bapa di sana. Saya baca ulang ayat 17 ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa. Jadi Paulus di sini mengatakan meminta kepada Bapa. Bapanya siapa? Bapanya Tuhan Yesus. Ini logis ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat rasional. Nah, kalau ayat-ayat ini yang dimaksud Mikana ini sama sekali tidak berbicara bahwa Yesus adalah Bapa, tapi berbicara mengenai Bapa yang adalah Bapanya Kristus. Ya, itu maksudnya. Saya coba cek sekarang mungkin versi bahasa Inggris ya, saudara ya. Bagaimana mereka menerjemahkan ayat ini. Sebentar ya, saudara ya. Ya, kita langsung ayat 17 saja ya. Saya coba lagi ini New International Version ya. New International Version ayat 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ. Ini jelas sekali, malah tambah jelas bahasa Inggrisnya. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, Allah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, atau Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini setara artinya ya. Di sini digunakan kata Allah, sama juga dalam LAI tadi. Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allahnya Tuhan Yesus maksudnya. Atau Bapanya Tuhan Yesus. Tetapi kalau dikatakan Allahnya Tuhan Yesus, tidak berarti Yesus dalam keilahian, yaitu sang logos itu, sang firman itu, ya dia adalah sesuatu yang diciptakan sama seperti kita, lalu dia mempunyai Allah, seperti ditafsir oleh orang-orang Islam ya, yang menyerang iman Kristen seperti model kayak Suma dan lain sebagainya. Tidak. Ini dalam relasi antara pribadi kedua dan pribadi pertama. Karena sang firman ini memang adalah firman-Nya Bapa. Miliknya Bapa, firman-Nya Bapa. Maka dalam konteks itu dikatakan di sini Allah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya membaca ulang ya selengkapnya ya, ayat 17 ini ya. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father. Jadi Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa, the glorious Father. Bapa yang mulia, ya, may give you the Spirit. Ini malah sedang menjelaskan Tritunggal dengan sangat clear. Ada Bapa di sana, lalu ada Tuhan Yesus, lalu ada Spirit di sana, ya, Roh Kudus ya. Saya baca ulang dalam versi LAI ya, saudara ya. Ayat yang ke berapa tadi? Oh, saya sudah tutup tadi, saudara. Sebentar saya buka lagi ya. Sebentar. Efesus 1. Mari kita lihat lagi ya. Efesus ayat 1, pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, di sini disebut roh hikmat, tapi istilah roh dalam LAI ini huruf besar R-nya, itu merujuk kepada Roh Kudus ya. Roh hikmat dan wahyu itu adalah Roh Kudus, saudara. Pokoknya kalau saudara mendengar istilah roh ya, roh Yesus,
roh Allah, roh Tuhan, ini di sini disebut roh hikmat, itu merujuk kepada Roh Kudus pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ya, kalau ayat-ayat ini yang dimaksud Mikana itu tidak ada alasannya, saudara. Jelas dibedakan antara Bapa dan Yesus di sana, ya. Ya, baik. Itu problem ketiga ya, saudara ya. Problem keempat sekarang, di Alkitab tidak ada kata Tritunggal, kata ini Mikana. Di Alkitab juga nggak ada istilah Tritunggal. Ya, jadi dia menganggap kita yang mengajarkan doktrin Allah Tritunggal ini mengarang-arang sendiri ya, membuat-buat doktrin sendiri. Nah, ini adalah kekacauan yang sangat-sangat besar sekali. Sangat-sangat besar sekali, saudara. Karena, saudara, tidak semua istilah yang kita pakai harus ada di Alkitab. Ya, tidak semua istilah yang kita pakai harus ada di Alkitab. Ya. Nggak harus, saudara. Seperti sekarang, saya sedang menjelaskan firman Tuhan. Menjelaskan ayat-ayat Alkitab ini. Tetapi apa setiap kata-kata saya ini harus selalu ada di dalam Alkitab? Secara istilah atau secara peristilahan. Tidak harus, saudara. Ya, tidak harus. Bahkan orang-orang kayak Mikana ini ya, atau Fatima Sakdia atau Yosua Tewu, ajaran mereka itu, istilahnya itu, terminologinya itu, kalau mereka mengajar seperti itu namanya oneness. Zaman dulu sebelum orang Pentakosta mengajarkan ajaran sesat ini, disebut Sabellianism, karena diajarkan oleh Sabellius dan juga diajarkan oleh Praxeas, saudara. Maka disebut Sabellian, ajaran Sabellian atau Sabellianism. Nah, apa istilah Sabellian ada di Alkitab? Tidak ada. Tapi ajaran Sabellian itu ya sama dengan yang diajarkan Mikana ini. Tapi istilah Sabellian tidak ada di Alkitab. Apa yang dikatakan Mikana ini ajaran Sabellian itu. Atau ketika Pentakosta yang menyesatkan itu muncul, ya, Pentakosta oneness, Pentakostalism itu muncul, mereka menyebut istilah oneness. Atau di Amerika itu populer dengan istilah Jesus only, ya, Jesus only, hanya Yesus. Yesus adalah Bapa, adalah Yesus. Ya, Jesus only. Ya, Jesus only itu yang diajarkan Mikana ini. Ajaran oneness ini yang diajarkan Mikana. Ya, oneness Pentakostalism, Sabellian. Istilah Sabellian tidak ada di Alkitab, ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi, saudara, tidak harus ya, tetapi satu pengajaran yang mempunyai dasar Alkitab itu, saudara, tidak peduli saudara memberikan terminologi seperti apa untuk menggambarkan doktrin yang dari Alkitab itu, ya, itu tetap saja benar, saudara. Walaupun secara terminologi itu tidak ada di dalam Alkitab, ya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan Bapa, Firman, Roh Kudus. Bahkan di bagian paling awal dalam kitab Kejadian, Allah mencipta langit dan bumi. Ayat 2, muncul roh Allah di sana, melayang-layang. Ada Allah, ada roh Allah. Di ayat 3, muncul berfirmanlah Allah, yang menyatakan satu fakta, bahwa Allah mencipta melalui sang firman, sang logos. Ini menjadi sangat clear di dalam Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ketiga mengatakan, di dalam dia segala sesuatu dijadikan, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan. Ya, tetapi terjemahan lebih tepat itu, saudara, itu tidak seperti itu ya. LAI keliru di sana menerjemahkan ya. Saya buka dulu, saudara, Yohanes 1 ya. Kita buka versi LAI, lalu saya membuka nanti pakai versi King James ya kali ini ya. Saya kira NIV, King James mungkin dalam hal ini sama saja menerjemahkan. Ya, kita akan melihat ya.
Saya pakai versi King James sekarang. Ya, kita lihat dulu versi LAI. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud itu adalah Logos yang sudah disebut dalam ayat 1 tadi ya. Ayat 1 ya. Dia adalah Logos ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Logos ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi istilah dijadikan oleh, istilah oleh di sana itu kurang tepat saudara. Karena dalam istilah aslinya itu istilahnya adalah dia. Dia ya. Maka kalau istilahnya dia dalam bahasa Yunani itu tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai oleh. Tapi harus diterjemahkan melalui. Ya, melalui. Jadi kalau mau terjemahan lebih tepat sebetulnya ini ayat 3 berbunyi seperti ini saudara. Nah, dan istilah dia saya ganti dan istilah logos ya. Karena istilah dia di sana maksudnya dia. Anda harus membedakan. Dia di sini maksudnya logos ya. Sedangkan oleh tadi yang saya katakan istilah oleh itu tidak tepat harus diganti dengan dia. Istilah dia yang saya maksud di sini itu istilah Yunani ya. Istilah Yunani dia yang artinya melalui. Ya, sekarang begini. Istilah oleh saya ganti dengan istilah melalui ya. Sesuai dengan istilah aslinya yaitu dia dalam bahasa Yunani. Dan istilah dia di dalam LAI ini ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Saya ganti dengan istilah logos ya. Supaya lebih jelas ya. Jadi bunyinya begini ya. Di dalam logos. Saya baca ayat 4. Segala sesuatu dijadikan melalui logos. Dan tanpa logos, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi segala sesuatu dijadikan oleh Allah Bapa itu melalui firman. Hanya melalui firman. Dan tanpa firman, tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa firman, Bapa tidak pernah mencipta. Bapa hanya mencipta melalui firman. Ini konsisten sekali dengan perkataan Yesus yang menyatakan dirinya satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau selamat hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Demikian juga Bapa mau menyelamatkan orang berdosa hanya melalui Yesus. Bapa mau mencipta hanya melalui Yesus. Bapa mau memelihara alam semesta ini hanya melalui Yesus. Hanya melalui logos, hanya melalui sang firman. Mari kita lihat sekarang versi New King James ya, ayat yang ketiga. All things were made by him, and without him was not anything made that was made by him. Ini agak berubah ini versi King James ya. Saya membaca di dalam versi King James yang lama itu dikatakan through him ya. Ini kok jadi mirip bahasa Indonesia kalau by him ya. Ya, oleh dia ya saudara ya. Coba saya lihat sekarang versi NIV ya saudara ya. Versi NIV. Yohanes 1 ayat yang ketiga ya. Saya membaca ya saudara ya. Ya, through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Through him, melalui dia. Nah, ini istilah through him ini lebih tepat saudara. Lebih tepat karena bahasa aslinya itu adalah dia. Dan dia itu kalau diterjemahkan adalah through atau melalui saudara. Jadi ini sangat konsisten dengan Kejadian 1 ayat 1 dan 3 tadi. Ayat 1 sampai 3 ya. Khusus dalam ayat 3 itu yang menyatakan berfirmanlah Allah. Di sana mengindikasikan Allah mencipta melalui firman-Nya. Allah mencipta melalui logosnya. Dan konsisten dengan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan melalui logos, melalui firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang diciptakan. Ya. Nah, kalau saudara meneliti lagi di tempat-tempat lain ya, misalnya dalam kitab Kolose dan Ibrani, sekali lagi dikatakan di sana, segala sesuatu dijadikan melalui Yesus atau diciptakan melalui Yesus atau logos.
Ya. Jadi saudara, memang istilah Tritunggal nggak ada. Tapi Alkitab mengajarkan Allah yang satu, yang Echad, yang Esa itu, dia Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh. Dan antara Bapa, firman, dan rohnya itu dibedakan dengan jelas. Tetapi tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dicerai-berai. Satu adanya, satu hakikat adanya. Di mana ada Bapa, di situ ada firman. Di mana ada firman, di situ ada Bapa. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada Bapa, ada firman. Di mana ada Bapa, di dalam Bapa ada firman, ada roh. Di mana ada logos atau firman, di dalam logos ada Bapa dan ada roh. Di mana ada Roh Kudus, di dalamnya ada Bapa dan firman. Nggak bisa dipisah, saudara. Satu, tetapi bisa dibedakan dengan jelas. Ya, satu tapi bisa dibedakan dengan jelas. Bapa pribadi pertama, anak pribadi kedua, Roh Kudus pribadi ketiga. Jadi salah besar kalau mengatakan tidak ada Tritunggal. Tetapi Alkitab berkata, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus yang memang jelas dibedakan. Tidak sama, tetapi merupakan satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Kita percaya Allah yang satu, tetapi dalam diri Allah yang satu itu ada 3 hipostasis yang dapat dibedakan dengan jelas. Tritunggal itu sangat-sangat Alkitabiah, ya. Yang oneness itu yang sama sekali melawan Alkitab, ya. Ya, lalu kemudian saudara, istilah apa lagi yang diungkapkan oleh Mikana tadi itu saudara, mengenai menyembah Yesus katanya. Kita semua akan menyembah Tuhan Yesus, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Nah, ini kacau saudara. Jadi menurut Mikana ini Yesus itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Ini kacau saudara. Yesus kok adalah Bapa, Firman, dan Roh. Yesus itu adalah Firman, itu yang benar. Yesus itu adalah Logos, itu yang benar. Bapa adalah pribadi pertama, Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Jadi kalau mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Firman, dan Roh, inilah kekacauan. Ya, kalau saudara mendengarkan rekaman itu, saudara silakan putar kembali dan teliti mendengarkan. Dia mengatakan kita menyembah Tuhan Yesus yang adalah Bapa, Firman, dan Roh. Ini ngawur saudara. Yesus bukanlah Bapa, Firman, dan Roh, ya. Yesus itu adalah Firman, itu yang benar. Tapi dia bukan Bapa, juga bukan Roh. Roh adalah Roh, bukan Firman, bukan Bapa. Bapa adalah Bapa, bukan Firman, bukan Roh. Alkitab membedakan itu sangat jelas dan tidak mengconfuse. Orang oneness Pentakostalisme ini yang mencampur adukan itu dan membuatnya jadi kacau luar biasa, ya. Menjadikan Alkitab ini irasional, ya. Ya, itu yang kelima saudara, ya. Yang terakhir dia mengutip Yohanes 5 ayat 23, ya. Mari saya membuka sekarang Yohanes 5 ayat 23. Sebentar saudara. Yohanes 5 ayat 23. Ya. Sebentar saudara. Ya, dikatakan di sana Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, ini ada pembedaan yang jelas, ya. Saudara dengar ulang. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Ada pembedaan yang jelas, ya. Ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi yang mengutus Yesus adalah Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, bagaimana dikatakan Bapa itu mengutus Yesus? Kenapa tidak dikatakan Yesus mengutus dirinya sendiri? Ya. Tapi dikatakan Bapa mengutus dia, mengutus Yesus. Sekali lagi di sini ada pembedaan yang jelas. Tetapi maksud Mikana dalam rekaman itu saudara, menganggap kita yang percaya Trinitas ini seolah-olah tidak menghormati Yesus. Ini ngaco, ya. Ini ngawur sekali, ya. Bagaimana kita tidak menghormati Yesus ketika kita mengatakan Yesus adalah Sang Firman, Sang Logos, Firman dari Sang Bapa
yang datang ke dalam dunia mengambil natur manusia. Sehingga sekarang dia adalah manusia 100% sekaligus adalah Allah 100% di dalam kealahannya. Bagaimana mungkin kita tidak menghormati dia? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, Allah sejati. Karena dia adalah Allah dari Allah, Sang Firman dari Allah Bapa. Ya, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kita sangat meninggikan Yesus. Yesus itu setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa, sama kuasanya dan kemuliaannya dengan Bapa. Demikian juga dari Roh Kudus. Equal in power and glory. Jadi ini Mikana ini mendengar di mana orang Trinitas tidak menghormati Yesus. Hanya karena tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Lalu mengatakan, kalian tidak menghormati Yesus karena kalian mengatakan Yesus bukan Bapa. Masa ikut kegilaan oneness yang bodoh ya? Ya, mana bisa kita mengikuti kegilaan oneness yang sangat bodoh sekali. Yang Alkitab membedakan Bapa dan Yesus sangat dibedakan antara Bapa dan Firman. Malah oneness Pentekostalisme ini mencampur adukan. Lalu kemudian kalau kita tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, lalu dikatakan kamu tidak menghormati Yesus. Ini logika kacau sekali, saudara. Engkau hanya bisa menghormati Yesus kalau menempatkan Yesus sebagai firman Allah. Sebagai logos ilahi. Yang melaluinya Allah Bapa mencipta. Yang melaluinya Allah Bapa memelihara alam semesta ini. Yang melaluinya Allah Bapa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dan yang melaluinya dia akan datang kembali untuk membangkitkan semua orang, baik percaya tidak percaya. Lalu kemudian menghakimi semua orang. Lalu mengakhiri segala sesuatu. Menegakkan langit dan bumi yang baru. Dan menjadi raja selama-lamanya. Bapa menjadi raja selama-lamanya melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara, Yesus Kristus sangat-sangat kita tinggikan, sangat-sangat kita hormati. Dia setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Tetapi bisa dibedakan dengan jelas. Yang memerintah pada akhir zaman nanti adalah Yesus. Ya, Yesus mencipta bersama Bapa, bersama Roh Kudus. Yesus memelihara alam semesta ini bersama Bapa, bersama Roh Kudus. Karena Bapa hanya bisa mencipta dan memelihara alam semesta ini melalui Yesus dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Selalu tidak bisa dipisahkan itu pekerjaan Allah Tritunggal dalam segala sesuatu. Dalam mencipta, dalam memelihara alam semesta, dalam menyelamatkan kita. Ya, dalam karya keselamatannya, juga dalam karyanya pada akhir zaman nanti, selalu Bapa bertindak melalui firman dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Selalu seperti itu. Ordernya dalam Trinitas memang selalu seperti itu. Ya, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Dan apa yang Allah jadikan melalui firman, terjadi melalui Allah Roh Kudus. Nah, ini ajaran Alkitab, saudara. Jadi kita bukan tidak menghormati Yesus. Justru kitalah yang menghormati Yesus. Dan mereka lah yang sebetulnya menghina dia. Karena mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Dan dengan demikian melawan ajaran Alkitab, saudara. Ya, saya bicara sampai di sini, saudara ya. Itu tanggapan saya terhadap apa yang dikatakan Mikana. Dan Mikana ini, kalau menurut saya ya, kalau tidak rendah hati untuk belajar, dia akan keras seperti Yosua Tewuh, seperti Fatimah Sakdian, dan tidak mungkin mereka akan menjadi menjadi Trinitarian ya. Sudah keras hatinya. Ya, maka saudara nggak usah terlalu berambisi mempertobatkan orang-orang seperti Mikana atau Yosua Tewuh atau orang-orang oneness itu ya. Tetapi kita harus tetap memberikan sanggahan-sanggahan, memberikan pencerahan-pencerahan dan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan ajaran Alkitab, supaya banyak orang Kristen diselamatkan imannya, supaya tidak diselewengkan imannya oleh ajaran sesat atau bidat oneness Pentekostalisme ini. Ya, jadi itu ya saudara ya. Nah sekarang terakhir sekali, ini masukan saya untuk Pak Bombom ya saudara ya. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Bombom dalam video kemarin itu, videonya yang memutar video Mikana ya. Jadi dalam video kemarin itu ya, Pak Bombom itu memutar video Mikana dalam debatnya dengan seseorang, lalu memberikan komentar-komentar. Nah, ada beberapa komentar, 1-2 komentar dari Pak Bombom yang saya kira perlu
berikan catatan tambahan ya, biar biar nanti nggak disalahpahami ya. Nah, di dalam perdebatan itu, Mikana berkata, Yesus adalah Allah pencipta. Ya. Yesus adalah Allah pencipta. Nah, di poin ini Mikana benar. Ya. Itu tidak bisa dibantah, saudara. Itu tidak boleh dibantah. Memang Yesus pencipta. Karena yang mencipta Allah Tritunggal. Saya sudah katakan tadi, Bapa mencipta hanya melalui firman. Dan semua yang Bapa cipta hanya melalui firman, terjadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Ek keluar dari Bapa. Ek itu keluar dari Bapa. Out of the Father. Dia through the Son melalui anak. Dan N. Ek dia N. Ini istilah-istilah Yunani ya. N itu di dalam. In the Holy Spirit. Ya. All things ya, were created out of the Father. Through the Son or the Logos and in the Holy Spirit. Itu prinsipnya saudara. Semua dicipta oleh Bapa melalui firman dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Maka di sini Roh Kudus adalah pencipta. Yesus juga adalah pencipta. Bapa adalah pencipta. Karya Allah Tritunggal. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah Allah pencipta, benar itu. Ya, jadi Mikana di situ tidak salah ya. Tetapi dari tanggapan-tanggapan kemarin yang saya dengar itu dari Pak Bom, Pak Bom benar ya, bukan salah. Cuman bagi saya perlu seimbang juga ya. Nah, seolah-olah ketika Pak Bom itu memberikan tanggapan, seolah-olah Mikana dipersalahkan di situ. Sebetulnya pernyataan Mikana tidak salah di sana. Memang Yesus adalah Allah pencipta, Allah kekal ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Ya, Roh Kudus adalah Allah, ya. Jadi saudara tidak salah kalau dikatakan Yesus adalah pencipta, Allah pencipta, ya. Nah, yang menjadi penekanan Pak Bom kemarin itu seolah-olah kesan saya ketika mendengar itu seolah-olah Mikana salah di sana, karena Pak Bom menekankan bahwa sebagaimana saya katakan tadi, Bapa mencipta melalui firman. Jadi pencipta adalah Allah Bapa melalui firman. Dan di dalam Allah Roh Kudus, begitu ya. Ya, Pak Bom di sana secara teologis itu ordernya di dalam Trinitas. Sangat teliti, sangat tepat itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalau dikatakan Yesus adalah Allah pencipta itu salah. Kenapa? Karena Bapa hanya mencipta melalui firman. Tanpa firman tidak ada ciptaan. Maka firman juga adalah pencipta. Firman juga mencipta bersama-sama Bapa. Demikian juga dari Roh Kudus. Roh Kudus juga mencipta bersama-sama Bapa. Maka kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Allah pencipta, itu harus diaminkan. Tidak usah dipersalahkan. Tetapi penjelasannya nanti adalah apa? Bahwa Bapa mencipta melalui firman. Firman ikut mencipta bersama Bapa. Karena Bapa hanya mencipta melalui firman. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus ikut mencipta bersama Bapa dan firman. Karena semua yang dicipta Allah Bapa melalui firman hanya terjadi dalam kuasa Allah Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus pencipta? Ya, dia Allah pencipta. Yesus adalah pencipta? Yesus adalah pencipta. Bapa pencipta? Bapa pencipta. Ya, itu pertama ya, supaya ada keseimbangan ya. Saya khawatir saja nanti penekanannya menjadi tidak seimbang dan ini malah ya problem nanti ya. Lalu yang kedua dari video Pak Bom kemarin, hanya untuk mempertegas dan memperjelas saja. Saya tidak mengatakan Pak Bom salah ya, tidak ya. Tetapi kalau ada kesan bahwa kata-kata Mikana salah itu yang mengatakan Yesus itu adalah Allah pencipta, itu tidak boleh. Itu benar itu ya. Itu tidak boleh dipersalahkan. Lalu kemudian Pak Bom berkata Yesus itu baru ada di PB ya. Nah, ini agak harus hati-hati kalau berbicara itu. Ini harus berhati-hati. Ya. Yesus itu baru ada di PB. Dalam konteks apa ini? Karena kalau kita bicara Yesus, ya, kalau kita bicara Yesus yang ada di Perjanjian Baru, anak Maria itu, saudara, itu tetap kita berbicara satu pribadi logos loh. Yesus dalam Perjanjian Baru itu adalah pribadi logos itu. Karena dalam kemanusiaannya, dalam natur manusianya, Tuhan Yesus itu tidak mempunyai pribadi manusia.
Kemanusiaan Yesus itu pribadinya adalah pribadi Logos. Jadi hanya ada satu pribadi dengan dua natur. Pribadi Logos, Sang Firman yang kekal, Allah yang kekal. Pribadi kedua Allah Tritunggal itu. Yang setelah berinkarnasi mengambil natur manusia, dia mempunyai natur manusia sepenuhnya. Bersama-sama dengan natur ilahinya. Kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi Logos. Tidak terpisah, tidak terbagi, tidak berubah, tidak bercampur. Masing-masing mempertahankan identitasnya. Nah, maka kalau kita bicara Yesus dalam perjanjian baru, anak Maria, kita tetap tidak bisa melepaskan diri bahwa Yesus itu adalah pribadi Logos Allah. Pribadi Sang Firman. Nah, maka kalau Pak Bombom berkata Yesus itu baru ada di PB, ini harus hati-hati. Dalam konteks apa maksudnya? Kalau maksudnya nama Yesus diberikan kepada dia, itu di PB. Nama Yesus ya, itu benar. Karena memang nama Yesus itu diberikan setelah Yesus lahir kan. Dilahirkan lalu diberi nama Yesus. Itu kan apa yang dikatakan malaikat ya. Beri nama Yesus begitu ya. Nah, itu kalau bicara sebatas nama. Tapi kalau bicara Yesus sebagai satu pribadi, kita tidak boleh berkata hanya ada di perjanjian baru. Yesus itu ada dari kekal sampai kekal sebagai firman Allah yang kekal. Ya. Jadi Yesus bicara pribadinya Sang Logos yang adalah Allah yang mempunyai natur ilahi 100%. Dia bukan hanya ada di perjanjian baru. Maka harus hati-hati. Maka sebetulnya menurut saya istilah Yesus baru ada di perjanjian baru sebetulnya tidak boleh dipakai itu. Kecuali kalau mau bicara nama Yesus ya. Namanya tok. Itu memang adanya di perjanjian baru aja. Tetapi kalau pribadi Logos yaitu pribadinya Yesus itu ada dari kekal sampai kekal. Kekal bersama Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya. Jadi mungkin ya perlu berhati-hati juga ya. Mungkin perlu clear Pak Bombom ya. Ya, perlu clear juga ya. Jadi Yesus itu ada dalam kekekalan di perjanjian lama. Yesus ada di sana. Yang bertemu dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu adalah penampakan Yesus itu. Malaikatnya Yesus itu. Yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Yang memberikan 10 hukum kepada Musa. Itu adalah Yesus. Ya. Yang bertemu dengan Gideon. Yang memanggil Gideon untuk menjadi hakim atas Israel. Untuk membebaskan dari penindasan Filistin. Itu adalah Yesus. Disebut malaikat Tuhan di sana. M huruf besar kalau dalam LAI. Istilah M-nya itu malaikat ya. M itu huruf besar, saudara. Lalu T-U-H-A-N itu Tuhannya itu huruf besar semua. Itu maksudnya malaikat YHWH. Nah, malaikat YHWH di dalam perjanjian lama itulah Yesus dalam perjanjian lama. Karena Bapa tak pernah menampakkan dirinya. Tahu dari mana itu? Yohanes 1 ayat 18. Seorang pun tidak pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi orang-orang kudus perjanjian lama bertemu dengan Allah, dengan Tuhan. Itulah Yesus, penampakan Yesus dalam perjanjian lama. Ya, jadi menggunakan istilah Yesus ini lalu mengatakan hanya ada di perjanjian baru itu ada bahayanya. Sebaiknya tidak perlu pakai istilah itu Pak Bombom ya. Saran saya tetap konsisten, Yesus ada secara kekal. Karena waktu kita bicara Yesus, kita sedang berbicara satu pribadi, Logos, yang setelah inkarnasi mempunyai dua natur. Natur Allah, karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Setelah inkarnasi, mempunyai natur manusia. Ya. Jadi tidak usah merasa bersalah atau takut mengatakan Yesus ada dalam kekekalan. Ya, memang karena firman Allah itu adalah kekekalan. Yesus ada dalam perjanjian lama, ada. Dialah yang menampakkan diri kepada orang-orang kudus. Berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Entah secara langsung atau dalam mimpi. Itulah penampakan Yesus dalam perjanjian lama. Angel Theophany itu dalam istilah teologisnya. Ya, jadi itu ya mungkin penegasan saya sehingga saya khawatir nanti timbul problem-problem baru. Tapi secara umum penjelasan Pak Bombom yang saya dengar dalam video itu walaupun tidak utuh secara keseluruhan ya, itu sudah tepat ya, sudah Trinitarian ya. Cuma saya hanya memberikan koreksi-koreksi
seperti ini agar berhati-hati, jangan sampai nanti tergelincir. Itu saja ya. Ya. Sekali lagi yang dikatakan Mikana tidak salah bahwa Yesus adalah Allah pencipta. Allah Maha Kuasa pencipta. Ya memang Yesus Maha Kuasa. Yesus memang pencipta karena dia mencipta bersama Bapa. Karena Bapa mencipta hanya melalui Yesus. Roh Kudus juga sama. Allah pencipta, Allah Maha Kuasa. Ya ini saja penegasan-penegasan saya saudara ya. Jadi saya sudah mengkoreksi kekacauan pemikiran Mikana yang dia mengajarkan ajaran Oneness Pentecostalism. Kalau Mikana mendengar ini, mudah-mudahan bertobat dan belajar Alkitab sungguh-sungguh, belajar buku teologi yang bagus. Ya, belajar memahami Tuhan dengan benar, memahami Allah dengan benar, memahami Kristus dengan benar, supaya bisa mengajar dengan benar. Ajaran Oneness Pentecostalism itu dalam sejarah gereja itu ajaran Sabellian, sudah dikutuk dalam sejarah gereja itu sebagai ajaran sesat, bidat. Ya, tapi kalau mau diteruskan silakan aja. Tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan ya. Dan saya berbicara seperti ini, saya bukan orang tidak studi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun studi Alkitab, entah studi mandiri maupun studi teologi secara formal. Sekarang sedang menyelesaikan riset PhD saya di Theologische Universiteit Kampen ya. Ya karena saya part time itu agak lama saudara selesainya. Ya tidak masalah ya, saya sambil pelayanan sambil riset ya. Ya, tetapi saya studi sungguh-sungguh, itu maksud saya, inti apa yang saya sampaikan. Jadi saya mempertanggungjawabkan semua secara keseluruhan apa yang saya ajarkan ini. Jadi Mikana, saya kira engkau masih muda sekali, ya coba belajar dengan teliti, baru kemudian mengajar. Ya. Untuk Pak Bombong, ya teruskan pengajarannya, tetapi harus berhati-hati juga ya. Harus meneliti semua istilah-istilah yang kita pakai, konsep-konsep yang kita ajarkan harus diteliti sungguh-sungguh, dipastikan sungguh-sungguh bersih, baru diajarkan. Ya. Saya kira itu saja saudara, Tuhan memberkati kita sekalian.